Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bakri, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Winong. Yang saya hormati beliau Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan, yang pada kesempatan kali ini adalah sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar wawasan kebangsaan yang bertajuk Implementasi Kebinekaan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Winong Boyolali tahun 2023. Selanjutnya, marilah kita senantiasa menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita menjadi umatnya yang semoga suatu hari nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Lina akan membacakan susunan acara seminar wawasan kebinekaan global yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti yaitu materi wawasan kebinekaan global, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, karena waktu sudah siang, marilah bersama-sama anak-anakku, seluruh siswa SD Negeri 1 Winong, pada kesempatan siang hari ini kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara seminar yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Bakri, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang saya ucapkan kepada semua peserta seminar di siang hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, bahwa pada siang hari ini beliau Bapak Sadono Ariwibowo akan menyampaikan hasil daripada penemuan terbaru, yaitu tentang pola pembelajaran yang intinya pada kebinekaan di sekolah. Makanya tadi di dalam salam pun saya menyampaikan Assalamualaikum, itu adalah untuk anak-anak yang beragama Islam. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
itu untuk anak-anak yang beragama Kristen Katolik. Sedangkan yang kedua, Namo Buddhaya Om Swastiastu, itu adalah untuk agama Hindu dan Buddha. Itulah yang dinamakan suatu kebinekaan, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu agama dengan agama yang lain. Itu intinya di situ. Makanya saya katakan dengan 4 salam tadi. Yang selanjutnya, bahwa ini nanti akan disampaikan oleh Pak Bowo tentang kebinekaan yang ada di negara kita. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara kita itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, bangsa, budaya, agama. Maka di sekolah tidak membedakan agamamu apa, kamu berasal dari mana, pakaianmu seperti apa dan sebagainya. Tetapi yang namanya sekolah itu adalah untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita bisa saling menghormati, nanti pada akhirnya tidak ada sikap membuli terhadap teman-temannya. Itu sekelumit yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Nanti jelasnya bagaimana akan disampaikan oleh beliau, Bapak Ari Wibowo atau Bapak Bowo. Maka nanti saya harapkan anak-anak betul-betul memperhatikan dengan baik, sehingga nanti penerapan di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Sekolah kita sudah melaksanakan, di antaranya mengharapkan kalian setiap datang di sekolah itu salaman, baik dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan teman-teman bahkan yang berlainan agama. Itu adalah penerapan atau implementasinya di sekolah. Pulang sekolah kalian juga mencari Bapak Ibu guru untuk bersalaman. Bagi anak-anak yang beragama Islam, datang di sekolah melakukan sholat duha. Sholat berjamaah diatur sesuai dengan jadwal, dilakukan setelah pulang sekolah. Bagi anak yang beragama lain, ini juga tidak pernah yang namanya mengganggu kegiatan tersebut. Berarti implementasi atau pernyataan yang nanti akan disampaikan ada hubungannya dengan itu. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain pada waktu kegiatan olahraga seperti apa wujud dari adanya kebinekaan tersebut. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada anak semuanya. Tolong diperhatikan betul-betul apa yang akan disampaikan, sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Bakri, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Untuk selanjutnya, anak-anakku, para siswa SD Negeri 1 Wino, saat ini kita akan memasuki acara inti, yaitu acara penyampaian materi wawasan kebinekaan global, yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Florentinus Sadono Ari Wibowo.
Sebelum kita ke materi inti, silakan peserta menyiapkan alat tulis. Nanti hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Bowo boleh dicatat, dan apabila ada yang bertanya nanti akan kita sampaikan di sesi tanya jawab. Anak-anak semuanya paham ya? Siap dimulai ya? Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Bowo untuk menyampaikan materi. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Pak Bowo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan materi, yaitu kependidikan global yang berada di sekolah kita dengan keanekaragamannya. Yang pertama, yang terhormat kepada beliau Bapak Bagri SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Inau yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, beserta teman-teman yang telah membantu lancarnya pada acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Pak Guru akan menuju ke sana karena monitor atau gambarnya berada di sana. Yang pertama adalah keragaman di sekolah kita, yaitu sekolahku yang bineka. Sebelum kita menginjak ke materi berikutnya, sedikit Pak Guru akan bertanya apa yang dimaksud tadi banyak sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, yaitu apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iya benar. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda tetapi tetap satu jua. Ya. Keberadaan kebinekaan itu bermacam-macam itu tetap sama. Ya, tetap ada persamaan yang harus kita cermati. Nah, dalam materi ini next. Ya. Dalam materi ini kita harus bisa melakukan pencapaian target pembelajaran, yang mana kita mampu menuliskan proyek apa yang kita nanti akan lanjutkan dalam aktivitas kebinekaan di sekolah. Yang tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau. Aktivitas di sekolah, satu contoh apa tadi? Sikap bersalaman pada pagi dan pulang hari. Ya, aktivitas kebinekaan di sekolah kita yang pertama tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Waktu apa? Waktu kita datang ke sekolah, kita bersalaman. Waktu kita pulang sekolah, kita juga bersalaman. Itu salah satu contoh yang aktivitas yang berada di sekolah kita. Ya, yang kedua, mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal. Ada beberapa jadwal pembelajaran di sekolah yang mana tidak terkait dengan kebinekaan keberagaman itu, tidak terkecuali, karena semua warga sekolah itu harus menaati sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan dalam pembelajaran di sekolah. Ya, next. Ya, terus keberagaman apa? Keberagaman apa yang kita miliki atau dimiliki oleh sekolah? Apa? Suatu contoh, keberagamannya adalah keberagaman kepercayaan atau agama yang dianut. Ya,
Dalam aturan global, aturan keseluruhan, tidak ada yang menyebutkan di sana ada perbedaan aturan menurut agama, menurut latar belakang. Tidak ada. Di sekolah ini semua sama aturannya. Satu contoh keberagaman apa? Bapak ibu guru yang ada di sekolah, siswa negeri SD negeri 1 Wino, ya, bapak ibu guru di sekolah ini menganut beberapa agama. Salah satunya adalah bapak kepala sekolah itu menganut agama Islam dan bapak sendiri adalah menganut agama Katolik. Tidak ada perbedaan kepercayaan, itu tidak akan mempengaruhi proses belajar mengajar anak-anak. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kebinekaan, keberagaman itu tidak akan mempengaruhi proses belajar mengajar anak-anak. Sama. Sedangkan siswa juga mayoritas Muslim, kemudian ada beberapa yang beragama non-Muslim. Ya, tidak ada pengaruhnya dalam pembelajaran. Semua sama, semua berhak mendapatkan pembelajaran dan fasilitas sekolah dengan baik. Begitu. Yang berikutnya, satu contoh lagi keberagaman yang kita miliki. Ada beberapa anak yang perempuan yang memakai kerudung. Ya, di sini ada Mbak Seri. Apakah yang lain harus memakai? Tidak. Karena itu beraneka ragamnya kemampuan itu, maka tidak diwajibkan semuanya memakai kerudung dalam hal ini. Karena berkerudung itu adalah panggilan, bukan aturan di sekolah. Oke. Ya, praktek apa saja yang dilakukan di sekolah mencerminkan keberagaman untuk keragaman tersebut. Ya, kita di sekolah ini sudah terbiasa dengan budaya sholat duha dan sholat duhur. Karena sholat asar kita pulangnya tidak sampai sholat asar, maka budaya sholat. Ya, budaya sholat itu sudah mencerminkan penghargaan untuk umat muslim yang melaksanakan sholat tersebut. Ya, itu keberagamannya. Dilanjutkan dengan tantangan apa saja yang dihadapi untuk mewujudkan toleransi di sekolah. Banyak tantangannya, karena anak-anak tahu keberagaman itu butuh motivasi diri untuk menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan masing-masing individu. Masing individu punya kemampuan dalam melakukan keberagaman, kebinekaan tersebut. Ya, menghargai teman kita yang sedang sholat dengan tidak berbuat gaduh, tidak berbuat onal, tidak teriak-teriak, memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Bapak ibu guru yang pas pada waktu jamnya, jam pelajaran itu berkurang karena itu melaksanakan ibadah sholat, bapak ibu guru juga tidak ada berkomentar. Cuman waktu harus disesuaikan dengan jam pelajaran yang ada. Sampai di situ anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Wawan. Oke, next Ibu. Lanjut. Lah, berbagai macam aktivitas tersebut sudah kita lakukan. Kebinekaan, keberagaman, menghargai pendapat orang, menghargai apa yang diperbuat oleh teman-teman kita, apa yang dilakukan dalam sekolah ini, yang masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan. Ya, kita harus saling menghargai. Kalau dalam kebinekaan ini, dalam aktivitas ini, kita tidak saling menghargai, tidak akan terjadi ya kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Ya, sampai di sini kita akan merefleksi dari semua yang
terjadi dalam kebinekaan tersebut. Apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan tersebut? Ya, masing-masing punya inspirasi, punya pemikiran, punya gagasan tersendiri dengan apa yang dilihatnya apa dan apa yang dilakukan. Tidak semua sama, dan kita semua akan menghargai perbedaan pendapat tentang perbedaan tersebut. Berarti dalam kata kunci perbedaan semuanya itu kita harus bisa menghargai pendapat yang berbeda dari masing-masing individu. Ya. Dalam diskusi, apa hambatan yang dikhawatirkan yang muncul? Apa? Hambatannya apa? Hambatannya adalah menyatukan perbedaan dalam persepsi masing-masing. Ya, perbedaan itu harus disatukan. Oh, si satu contoh ada perbedaan, anak ini jahil, anak ini pendiam, anak ini teman-temannya, oh enggak, itu anaknya enggak pendiam, memang dia fokus dengan pelajarannya. Kita harus bisa menyatukan persepsi itu. Dan cara kita menyatukan itu, menyatukan persepsi yang sendiri-sendiri atau pemikiran sendiri-sendiri itu dengan cara berpikir bagaimana caranya bisa dari perbedaan itu bisa tetap bersatu. Ya, tidak ada perbedaan. Begitu, tetap menyatukan persepsi atau pemikiran dari masing-masing individu. Ya. Bagaimana cara menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Ada beberapa contoh kekhawatiran dengan kebinekaan yang tercipta di sekolah. Karena berbagai macam perbedaan, ada faktor ya. Perbedaannya banyak sekali. Satu, ada yang rambutnya keriting. Tadi perbedaan yang pertama adalah kepercayaan. Ada rambutnya keriting, ada badannya gendut, ada. Nah, itu adalah salah satu contoh faktor yang bisa menyebabkan kekhawatiran tersebut. Dengan cara apa? Karena kekurangan, karena kelebihan itu terjadi apa? Bullying, saling membuli antara teman satu dengan teman yang lain. Berarti apa? Keragaman itu menimbulkan ancaman menjadi bullying, gitu. Ya, jadi anak-anak harus tadi apa? Saling menghargai perbedaan tersebut. Entah itu yang memberitahu rambutnya keriting, badannya kecil, badannya gendut, itu tidak memberikan suatu perbedaan yang signifikan, tetap sama, begitu ya. Oke, next. Ya, sekarang kita membuat konsep apa yang menjadi toleransi dengan mengimplementasikan dalam kelas, dalam sekolah atau di lingkungan sekolah dalam kegiatan. Yang pertama adalah budaya di dalam kelas. Budaya di dalam kelas yang sudah disusun oleh wali kelas dan dilakukan semua warga kelas. Yang pertama adalah manajemen kelas. Dalam satu kelas itu karena banyaknya perbedaan anak-anak, itu ada beberapa aturan yang berada di kelas yang harus dipatuhi semua warga kelas. Jadwal tentang piket kebersihan dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam manajemen kelas dengan tidak membeda-bedakan siswa di kelas tersebut. Kalau yang lain piket juga harus piket semua, begitu ya. Terus metode dan bahan ajar yang digunakan itu sama, terkecuali memang di sekolah kita adalah sekolah inklusi, terkecuali harus menggunakan metode ajar dan bahan ajar yang berbeda. Terkecuali kalau anak-anak di ruangan ini normal semua, jadi bahan ajar dan harus sama.
kalau terjadi ada anak inklusi atau keterbelakangan mental dan lain sebagainya, itu menggunakan bahan ajar yang berbeda. Itu perbedaan antara anak normal dengan anak yang harus berkebutuhan khusus, begitu. Nah, suasana di lingkungan, ciptakan suasana lingkungan kelas yang sama. Ya, anak-anak punya hak, ya punya hak dengan keberagaman ini, punya hak dalam menerima pembelajaran. Jadi saling menghargai anak-anak dalam menerima pembelajaran itu lebih baik. Ya, dengan tidak gaduh, tidak mengganggu temannya, itu salah satu contoh dalam suasana dan lingkungan di kelas. Yang kedua adalah budaya di sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, budaya di sekolah dengan bersalaman, datang di sekolah dan pulang sekolah, dan budaya sholat, budaya di sholat duha dan sholat duhur, itu seperti itu. Ya, yang ketiga kegiatan siswa, manajemen kegiatan siswa yang dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai perbedaan di antara siswa ini menjadikan hak yang bermasalah, begitu, di lingkungan sekolah, aktivitas kegiatan tersebut, ya. Dan next, ya, konsep yang berikutnya adalah memperkuat budaya dengan aktivitas kebinekaan dalam olahraga dan permainan. Satu pertandingan persahabatan, festival tradisional. Apakah Pak Guru sebagai guru olahraga membeda-bedakan anak dalam aktivitas berolahraga? Tidak, semua harus sama karena kita dalam satu pembelajaran, dalam satu lingkup sekolah. Yang berikutnya adalah seni, budaya, dan agama. Pentas seni, batik day, kuliner day, perayaan hari besar. Pentas seni sering kita laksanakan tanpa perbedaan. Kita melaksanakan pentas seni setiap kegiatan jeda semester, melakukan pentas seni. Yang kedua kuliner, kita kemarin baru saja mengadakan market day dengan membawa makanan, menjual makanan, kita produksi sendiri, kita jual sendiri, kita makan sendiri beserta lingkungan sekolah ya. Mau mengkonsumsi apa produk yang kita bawa tanpa membedakan semuanya. Terus aktivitas hari besar, kita juga melaksanakan apa? Di hari besar Idul Adha, anak-anak juga melaksanakan belajar untuk berkorban. Kita menyembelih kambing untuk semuanya. Tidak terkecuali apakah siswa yang lain tidak boleh makan kambing korban, itu boleh. Tidak ada perbedaan, itu perayaan agama Islam. Oke. Lanjut ke media komunikasi. Ya, kita di sekolah juga ada produk, semua produk siswa, hasil karya siswa kita pamerkan semuanya. Tidak ada terkecuali di mading sekolah, ada di depan ruang kepala sekolah. Di situ akan tertampak apa yang menjadi produk semua siswa, tidak terkecuali, tidak membeda-bedakan. Ya, terus di sini ada juga di dalam buletin atau seperti majalah yang terdapat di sini, itu bisa juga semua boleh membaca. Ini produk hasil karya untuk siswa. Ya, kolaborasi, kerjasama dengan sekolah lain, atau budaya untuk membuat karya seperti komik, vlog, film pendek, podcast, dan lain sebagainya. Kerjasamanya apa? Dalam kita melaksanakan lomba. Pertama kita akan melaksanakan lomba, berbagai macam lomba dalam sekolah. Kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian dari anak sekolah ini kita mewakili di kecamatan dengan berbagai sekolah lain. Kita kumpulkan jadi satu. Ada beberapa anak yang mewakili. Satu contoh, kita mewakili di sana, mewakili ini dulu. Nah, dalam kolaborasi itu, dalam berbagai banyaknya sekolah itu, kita akan mengikuti lomba ke lebih tinggi lagi, ke tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi, langsung ke nasional. Itu dari berbagai macam sekolah.
tidak membeda-bedakan. Kalau anak-anak itu punya prestasi, pasti kita akan berangkat ke sana. Oke, next. Ya, aplikasi yang akan kita untuk menguatkan kebinekaan di sekolah, membuat program dalam bentuk aktivitas kebinekaan di lingkup sekolah, lingkup kelas sudah kita laksanakan semuanya. Secara program yang dibuat untuk memperbaiki dan menguatkan nilai keberagaman di sekolah, kita akan usahakan. Dari situ mungkin berbagai penjelasan atau wawasan tentang kebinekaan di sekolah sudah kami sampaikan dengan mungkin sudah begitu jelas. Ada kurang lebihnya, nanti Bapak mohon maaf. Untuk sesi berikutnya ada sesi tanya jawab tadi dari pembawa acara untuk memberikan sesi tanya jawab. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya pada kesempatan hari ini. Untuk kesempatan ini Pak Guru berikan 1-2 untuk penanya ya terkait dengan waktu. Oke, perkenalkan diri dulu, terus apa yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Yang lain bisa menyimak terlebih dahulu. Namaku Safa. Ya. Apa yang perlu ditanyakan? Bagaimana menyikapi teman yang suka jahil? Oke. Pertanyaan bagus sekali dari Mbak Safa, yaitu bagaimana menyikapi teman yang jahil. Apa di ruang ini ada yang suka jahil? Ada yang suka jahil, suka menggoda, ya, melakukan hal yang tidak membuat nyaman si Mbak Safa. Ya, salah satu teknik atau cara untuk menghindari teman yang jahil yang pertama adalah mendiamkannya terlebih dahulu. Kalau sudah diam, kita tidak menanggapi dengan teman yang jahil itu, secara tidak langsung dia akan berkurang. Yang kedua, apabila didiamkan juga masih jahil, sudah. Kalau itu di ranah sekolah, laporkan kepada bapak atau ibu wali kelas. Nanti akan disikapi dengan nanti ditegur, diberi pengertian. Apakah menjahili orang itu tidak tidak mengganggu? Karena mengganggu orang lain itu juga tidak baik. Kalau kamu posisi yang menjahili itu dijahili, mau enggak? Secara tidak langsung akan tidak mau. Ya, itu nanti menimbulkan hal-hal yang kurang baik dalam suasana perbedaan di dalam ruangan atau di dalam kelas. Oke, satu pertanyaan Mbak Safa bisa diterima jawaban dari Pak Bowo. Oke, yang berikutnya yang mau bertanya, silakan. Oke. Bagaimana menyikapi teman yang suka mengejek warna kulit saya yang hitam ini, Pak? Oke, ya. Pertanyaan dari tadi Mas Adit, ya belum memperkenalkan diri, dari Mas Adit. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka mengejek warna kulit Mas Adit yang benar-benar hitam? Benar hitam ya? Ya kan, bukan warna kulitnya. Ya. Kalau menyikapi warna kulit yang hitam, ya dalam genetika kehidupan kita, kehidupan kita itu memang banyak perbedaan. Kenapa harus harus diejek warna kulit yang hitam? Karena memang benar-benar nyata. Kalau kebetulan warna kulitnya gitu kan, di Indonesia itu kulitnya cenderung dengan sawo matang. Kalau nanti diejek warna kulit hitam seperti orang negro, orang di sana, karena itu memang etniknya di sana memang kulitnya warnanya hitam. Nanti dibeda-bedakan. Nah, perbedaan itu yang akan munculkan dengan warna kulit
hitam apa? Munculkan warna kulit hitam tidak selalu kotor dan kopi tidak selalu pakai. Ya. Bumbui dengan hal-hal yang baik. Nek kulit ireng apa nek kulit ireng terus ora iso pinter. Bisa apa kulitnya hitam tidak bisa taat beragama? Bisa. Munculkan dengan apa? Dengan kulit hitam itu akan memunculkan hal-hal yang baik. Ya temennya diberitahu. Memang perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ. Rapopo ireng rapopo. Tapi apa? Menguatkan dirinya sendiri dengan kulit hitam. Rapopo ireng rapopo, yang penting manis. Begitu. Yang penting pinter. Ya, munculkan dengan kehitamanmu tidak selalu jelek. Ya, begitu ya. Oke, bisa diterima? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih sekali pada kesempatan siang hari ini anak-anak sudah mengikuti seminar kebinekaan global dengan keberagaman di sekolah. Perbedaan yang banyak sekolah dulu kita simpulkan dengan banyaknya perbedaan itu akan menambah dan mempererat kekeluargaan dalam sekolah ini apabila anak-anak bisa menyikapi, menghormati dan menyatukan perbedaan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Ada banyak salah kata yang Pak Guru ucapkan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya dan siswa yang telah mengikuti seminar pada kesempatan pagi ini. Pada akhirnya kami tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di keberlanjutan. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita siang ini. Oke, baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat banyak, poin-poin yang sangat banyak terkait kebinekaan dari pemateri kita siang ini, yaitu beliau Bapak Florentinus Sadono Ariwibowo, Sarjana Pendidikan. Karena sesi materi dan tanya jawab sudah terlaksana, maka kali ini Bu Lina sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Bu Lina selaku pembawa acara. Semoga acara kita pada siang hari ini, yaitu seminar tentang wawasan kebinekaan global, dapat anak-anak terima dengan baik dan kita dapat mengambil manfaatnya. Allahumma amin. Demikian Bu Lina tutup dengan pantun sendal jepit jebat sisih kiwa menawi lepat nyuwun pangapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.